Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kembali lagi di channel saya, Kang Alif MLN. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, and share tentunya, supaya saya bisa selalu istiqomah untuk membuat video yang bermanfaat, insya Allah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yuk kita langsung simak videonya. Sebelum kita masuk ke materi faktor yang mempengaruhi belajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih belajar itu? Belajar adalah sebuah proses kegiatan atau aktivitas yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, keadaan-keadaan yang mengiringi kegiatan tersebut jelas mempunyai andil bagi proses dan tujuan yang dicapai. Maka hal itu yang disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor-faktor non-sosial. Faktor-faktor ini dapat dikatakan juga tidak terbilang banyak jumlahnya, seperti keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu pagi atau siang dan malam, letak tempat, alat-alat yang dipakai untuk belajar, atau dengan kata lain alat-alat pelajaran. Nah, hal tersebut harus diatur sedemikian rupa, diusahakan agar dapat memenuhi syarat-syarat menurut pertimbangan didaktis, psikologi, dan pedagogis. Yang kedua, faktor-faktor sosial. Faktor ini adalah faktor manusia, baik manusianya itu ada, hadir, ataupun tidak hadir. Kehadiran orang lain pada waktu seseorang sedang belajar banyak sekali mengganggu situasi belajar. Misalnya, di suatu kelas sedang mengerjakan ujian. Kemudian, mereka mendengar suara anak-anak ribut di samping kelas atau seseorang yang sedang belajar di kamar. Kemudian, ada 1 atau 2 orang yang hilir mudik keluar masuk kamar itu. Nah, maka otomatis mereka yang belajar mesti akan terganggu dengan apa yang mereka alami tersebut. Dan masih banyak lagi contoh lain. Faktor-faktor sosial yang telah dikemukakan tersebut umumnya bersifat mengganggu situasi proses belajar dan prestasi belajar, sebab mengganggu konsentrasi. Hal ini perlu diatur agar belajar berlangsung dengan sebaik-baiknya. Ketiga, faktor-faktor fisiologis. Pada faktor-faktor ini harus ditinjau sebab bisa terjadi yang melatar belakangi aktivitas belajar, keadaan tonus jasmani karena jasmani yang sesegar dan kurang segar. Lelah, tidak lelah akan mempengaruhi situasi belajar. Terdapat 2 hal yang ada hubungannya dengan hal tadi, yaitu yang pertama, cukupnya nutrisi karena kekurangan bahan makanan. Ini akan mengakibatkan kekurangan tonus jasmani. Akibatnya terdapat kelesuan, lekas ngantuk, lelah, dan sebagainya. Yang kedua, adanya beberapa penyakit yang kronis, umpamanya pilek, influenza, sakit gigi, batuk, dan hal lain yang mengganggu belajar, maka perlu mendapatkan perhatian serta pengobatan. Di samping itu, ada beberapa fungsi jasmani tertentu yang mempengaruhi terhadap belajar seseorang. Terutama fungsi jasmani berupa panca indera. Sebab panca indera itu merupakan pintu gerbang masuknya pengaruh ke dalam diri individu. Orang dapat mengenal dunia sekitarnya dan semua belajar itu dengan mempergunakan panca indera. Yang keempat, faktor psikologi. Faktor ini mempunyai andil besar terhadap proses berlangsungnya belajar seseorang, baik potensi, keadaan, maupun kemauan yang digambarkan secara psikologi pada seseorang anak selalu menjadi pertimbangan untuk menentukan hasil belajarnya.
Menurut Enden and Frenzen, bahwa hal-hal yang dapat mendorong seseorang untuk belajar itu ada 5. Yang pertama, adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Yang kedua, adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan berkeinginan untuk selalu maju. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapat simpati dari orang tua, guru dan teman-temannya. Yang keempat, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi. Yang terakhir, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila telah menguasai pelajaran. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.